Dan pada pukul 6.15 itulah saya melamar Sandrina untuk menjadi istri saya. Dan Sandrina tercekat karena dia tidak sangka bahwa saya akan melamarnya di depan makam Rasulullah. Saya jujur saja waktu itu tidak tahu harus bicara apa. Saya kehilangan kata-kata dan saya hanya bisa mengangguk. Ternyata merasa tak cukup hanya mendapat anggukan kepala dari Sandrina. Masih di hari yang sama, tanggal 3 Mei, sekali lagi melamar Sandrina di sebuah tempat yang amat sakral. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Selamat bergabung di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama saya Nadia Mulya, kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan tentunya membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, inilah berita yang sudah Anda tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan mengenai pernikahan Saifullah Fattah dengan Sandrina Malakiano. Nah, jika Anda mengikuti kisah percintaan mereka, saya yakin Anda pasti bertanya-tanya. Dulu mereka sempat membantah kalau mereka mempunyai hubungan cinta dan mereka sempat menampik juga ketika ditanya mengenai hubungan gelap mereka. Ternyata pemirsa, ketika mereka pulang dari Tanah Suci, mereka mengumumkan pernikahan mereka saat konferensi pers. Dan inilah dia penjelasan mereka. Saifullah Fattah dan Sandrina Malakiano sudah menikah di Jeddah. Berita ini pasti sudah Anda dengar. Anda pasti sedang menunggu jawaban langsung dari mulut dan Sandrina. Maklum saja, orang biasanya baru yakin 100% dengan sebuah berita ketika langsung mendengar dari narasumbernya. Kemarin dan Sandrina sudah tiba di tanah air dan beberapa jam kemudian langsung menggelar jumpa pers. Keduanya seolah sadar pernikahan mereka sedang menjadi sorotan banyak orang. Keduanya menikah dalam bayang-bayang prasangka bahwa cinta mereka terjalin lewat pintu belakang. Apakah dan Sandrina sudah merencanakan pernikahannya sejak berangkat dari tanah air? Saya tergabung pada hari terakhir pendaftaran dan kebetulan ada satu kursi yang tersisa. Baik jatah untuk jemaah umroh maupun kursi di pesawat. Saya tergabung dalam jemaah ini yang di dalamnya ada Sandrina, istri saya. Kalau saya secara pribadi memang sudah memutuskan untuk ikut umroh, itu sudah berniat untuk umroh sejak lama. Sejak awal kami berangkat, kami memang tidak meniatkan secara khusus untuk melangsungkan pernikahan selama umroh berlangsung. Jadi niatnya tetap saya umroh, ya sudah umroh sendiri-sendiri gitu. Bagaimana dan Sandrina bisa menikah demikian cepat? Bukankah sebuah pernikahan butuh persiapan panjang? Calon pengantin harus menyiapkan dokumen, cincin kawin, saksi, mahar, dan pernak-pernik lainnya. Jangan-jangan sudah menyiapkan semuanya dari awal tanpa pengetahuan Sandrina. Tetapi karena sebelumnya pernah ada niat, sehingga beberapa hal sempat saya lakukan. Yang pertama, menyiapkan cincin yang belum digrafir. Jadi tidak ada nama di dalam cincin kami ini, tidak ada tanggal sampai dengan sekarang. Dan membawa mukena, mahar yang paling sakral, dan biasanya dianggap nilainya tinggi di Indonesia adalah seperangkat alat sholat. Setibanya di Tanah Suci, bagaimana melamar Sandrina? Dan bagaimana begitu yakin lamarannya akan diterima oleh Sandrina? Jadi 100 meter kurang lebih di depan makam Rasulullah SAW. Saya orang yang beragama dengan segala kelemahan dan cacat saya, sehingga kalau saya melakukan sesuatu di depan makam Rasulullah, saya tahu persis bahwa saya tidak bisa main-main. Dan pada pukul 6.15 itulah saya melamar Sandrina untuk menjadi istri saya. Dan Sandrina tercekat karena dia tidak sangka bahwa saya akan melamarnya di depan makam Rasulullah. Saya jujur saja waktu itu tidak tahu harus bicara apa. Saya kehilangan kata-kata dan saya hanya bisa mengangguk. Ternyata merasa tak cukup hanya mendapat anggukan kepala dari Sandrina. Masih di hari yang sama, tanggal 3 Mei, sekali lagi melamar Sandrina di sebuah tempat yang amat sakral. Dan kira-kira pukul 3.15, saya menegaskan lamaran saya, kira-kira 100 meter di depan Hajar Aswad. Jadi di Multazam. Multazam adalah daerah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang dipercaya oleh orang Islam sebagai tempat yang paling mustajab. Tempat yang paling baik untuk berdoa. Saya melamar Sandrina sekali lagi di situ untuk menegaskan bahwa saya serius.
Lalu kemudian Sandrina mengatakan ya. Sementara itu pada tanggal 4 Mei yaitu selang sehari setelah EF melamar Sandrina, Pengadilan Agama Depok baru membacakan ikrar talak cerai dari EF terhadap Sarah Santi istrinya. Sarah Santi sendiri masih mempertanyakan keabsahan ikrar talak ini karena saat dibacakan Sarah Santi dalam kondisi sedang haid. Kami bicara serius, mengapa tidak dilaksanakan di Masjidil Haram? Dan itu terjadi setelah di Jakarta terjadi satu sesi terakhir dari persidangan perceraian saya dengan Aci, yaitu pada tanggal 4 Mei ikrar talak dibacakan di Pengadilan Agama Depok. Apa yang membuat Sandrina bersedia dinikahi EF dalam kondisi serba kilat? Sandrina pasti sudah mengenal EF luar dalam sehingga mau menerima pinangannya. Untuk bisa mengenal luar dalam, pasti tak cukup hanya bergaul sebulan atau 2 bulan saja. Rasanya sulit untuk perempuan tidak tertarik pada seorang EF Saifullah Fatah. Ini untuk menyenangkan. Sulit seorang lelaki tidak menyukai Sandrina Malakiano. From Jeddah with Love, itulah binar-binar cinta yang terpancar dari wajah pengantin baru Sandrina dan EF. Dan pemirsa, bagaimana ya caranya orang sesuper sibuk EF bisa menyelenggarakan pernikahan dalam waktu yang sangat singkat dan juga dengan jarak yang sangat jauh antara Jeddah dan Jakarta. Dan bagaimana juga status perceraian EF dengan Sarah Santi yang sampai sekarang masih dipertanyakan keabsahannya? Pemirsa, inilah Gospot. Tanggal 4 Mei, Pengadilan Agama Depok baru membacakan ikrar talak terlepas dari perdebatan tentang keabsahannya. Pasti Pengadilan Agama Depok sudah menerbitkan dokumen resmi perceraian EF dengan Sarah Santi. Logikanya EF pasti tak bisa menikahi Sandrina tanpa mengantongi dokumen cerai dari Pengadilan Agama Depok. Saat itu EF berada di negeri Nun Jauh, Saudi Arabia. Sementara dokumen yang dibutuhkan EF masih tersimpan di kantor Pengadilan Agama Depok. EF ternyata meminjam tangan rekan-rekan dekatnya di Indonesia untuk mengirimkan dokumen itu ke Jeddah. Surat dari KUA itu baik untuk saya maupun untuk Sandrina di fax ke KJRI di Jeddah. Maka terjadilah pernikahan itu. Terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 2005. Agim yang menjadi saksi pernikahan, bukan yang menikahkan. Yang menikahkan kami adalah juru nikah yang bernama Haji Ja'far Nasruddin. Dan Haji Ja'far Nasruddin ini adalah juru nikah yang memang dimiliki oleh KJRI yang punya otoritas untuk menikahkan seperti KUA di luar negeri. Nah, lalu kemudian ia juga yang diminta oleh Sandrina lewat surat secara tertulis untuk menjadi wali hakim. Dari seorang jamaah umroh, awak Gospot bisa mendapatkan gambaran singkat seperti apakah suasana pernikahan EF dan Sandrina. Hikmat sekali, pokoknya seperti biasa, bahagia. Iya, kebetulan biasalah orang namanya juga pengantin di mana-mana kan mungkin sedih, terharu ya. Biasalah, nggak ada apa-apa kok. Sebuah pernikahan yang super kilat dari EF Saifullah Fatah dan Sandrina Malakiano. Secara tidak langsung, pernikahan keduanya seakan menjawab pertanyaan publik. Apakah benar selama ini keduanya menjalin cinta kucing-kucingan? Jauh sebelumnya nama EF pernah disebut-sebut menjadi duri yang menyebabkan pernikahan Sandrina dan Rico Ceper ambruk. Secara kebetulan, rumah tangga EF dan Sarah Santi juga ikut-ikutan runtuh. Hanya 2 hari setelah surat cerainya keluar, EF menikahi Sandrina Malakiano. Saya mulai mengenal Sandrina secara pribadi, mulai berkenalan, itu tanggal 30 Mei tahun 2001. Ketika saya menjadi narasumber dan Sandrina menjadi pembawa acara, saya pada tahun 2003 itu harus kembali ke Columbus pada tanggal 26 Agustus 2003. Dan saya kembali ke Columbus. Nah, ketika saya di Columbus itulah, saya mulai mendengar kabar hadiah dari teman-teman infotainment. Nama saya disebut-sebut beserta beberapa orang dalam urusan perceraian Sandrina dengan Rico Ceper. Dalam banyak hal kami harus saling memberitahu
ada berita di mana tentang apa dan seterusnya. Termasuk misalnya tiba-tiba Sandrina menelpon saya, di infotainment ini ada berita tentang ini. Oh ya, dan seterusnya. Apakah EF ingin berkata berita-berita di medialah yang mendekatkan dirinya dengan Sandrina Malakiano? Apakah EF ingin menegaskan sebelum berita-berita itu muncul di antara keduanya belum ada getar-getar cinta? Saya akui bahwa Anda pandai membuat berita, teman-teman infotainment. Tetapi harus katakan bahwa sebagian besar dari berita Anda itu adalah penyimpulan yang sangat loncat tentang sesuatu. Misalnya saja, ketika kami pergi ke Bali berdua, lalu kemudian duduk di dalam satu pesawat dengan nomor yang berurutan. Apakah dengan begitu Anda bisa simpulkan kami melakukan sesuatu yang disebut perselingkuhan? Apakah Anda tidak melacak apa yang dikerjakan di Bali? Apakah Anda punya data tentang itu? Lalu kemudian Anda memberitakan, dan ibu saya yang sudah sepuh kemudian menontonnya. Apakah itu tindakan yang bertanggung jawab dalam pemilihan? Ketika kemudian misalnya ada kabar gosip bahwa saya membuat jas pengantin dan kemudian Anda memberitakan secara nasional tentang itu. Apakah itu pengumpulan yang akurat tentang berita? Mas, begini saja. Kalau Anda ingin mempertanyakan kredibilitas kami, maka yang kami bisa katakan adalah kami mengakui banyak kekeliruan. Tapi kami ingin menyimpan hal-hal yang sifatnya privat, yang sifatnya pribadi. Kami ingin lebih melihat ke depan. Mudah-mudahan apa yang terjadi di belakang, yang penuh kekeliruan dan lain-lain, itu tidak terulang. Dan kemudian kami bisa punya esok yang lebih baik. Insya Allah bisa jadi imam yang baik untuk saya dan keluarga. Pemirsa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan talak 1 atas kasus perceraian Huges dan Afin. Dan ketika keputusan ini dikeluarkan, Huges tengah berada di Tanah Suci bersama ibunya untuk menjalani ibadah umroh. Lalu pemirsa, bagaimana dengan kasus untuk pembagian harta gonogini? Apakah Afin akan mendapatkan bagian 50% seperti yang dimintanya? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan cerai talak 1 bagi Afin dan Huges. Entah itu berita gembira atau malah menyedihkan bagi Huges, yang sekarang sedang menjalankan ibadah umroh. Perceraian memang keinginan Huges, tapi keputusan yang menyusul, harta gonogini yang dirasa Huges adalah miliknya, harus dibagi rata dengan Afin. Memutuskan untuk perceraian dengan talak 1 dan harta gonogini dibagi sama besar. Dibagi dua sama besar. Menetapkan bahwa penggugat berhak 1/2 dari harta bersama tersebut dan tergugat berhak pula 1/2 dari harta bersama tersebut. Ini putusan hakim sudah separuh-separuh ya. Apakah Afin puas dengan keputusan hakim tersebut? Ya, itu memang saya harapkan. Yang jelas saya harapkan adalah perceraian hari ini itu sudah dipenuhi sama majelis hakim. Itu yang saya kejar gitu. Di mana-mana perceraian pasti merugikan kedua belah pihak. Apalagi kasus perceraian Afin dan Huges diwarnai dengan tudingan Huges kepada Afin mengenai kekerasan psikis. Masa depan. Ya, cita-cita barangkali juga harapan-harapan lain lah. Saya punya karir kan, punya teman-teman, punya keluarga. Ya, itu semua saya akan jalani barangkali dari nol lagi, nggak masalah. Itulah kehidupan itu. Ada up, ada down itu. Keputusan talak 1 belumlah final. Hakim masih memberikan waktu 14 hari bagi Huges ataupun Afin untuk menyatakan banding. Maunya cukup panjang, silakan layani. Tapi kalau dia mau baik-baik, kita pun akan baik-baik. Kalau memang saya dipanggil, saya siap datang. Dan saya punya data-data lebih banyak lagi dari yang sedang sekarang. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Begitulah bunyi sebuah lagu. Nah pemirsa, pertahankanlah keluarga Anda jika Anda tidak mau kehilangan harta Anda yang paling berharga.